Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Majelis GKJ Manis Renggo mengucapkan selamat datang, selamat beribadah pada pagi hari ini. Terkhusus mungkin dari Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJ Manis Renggo, kami mengucapkan selamat datang dan mengucapkan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah kita mulai, majelis akan membacakan warta jemaat Minggu 19 Desember 2021. Pertama, berkenaan dengan ibadah. 1. Ibadah malam Natal Jumat 24 Desember 2021 dimulai pukul 18. 2. Ibadah Natal Sabtu 25 Desember 2021 pukul 8. Kemudian Minggu 26 Desember 2021 ibadah mingguan pukul 8. Kemudian berkenaan dengan persembahan rumah tangga bisa diserahkan ke majelis di blok, bisa dimasukkan di kotak persembahan di kantor gereja dengan ditulisi kantong 1, kantong 2 dan juga HBK. Juga bisa ke transfer rekening GKJ Manis Renggo 67430101605153 atas nama GKJ Manis Renggo. Juga bisa melalui virtual account Danamon 7878000226000134 atas nama MSA GKJ Manis Renggo. Pengumuman yang kedua menghimbau kelompok dan pepantan untuk tidak mengadakan perayaan Natal untuk tahun 2021 dan mohon diganti dengan kegiatan aksi sosial. Bisa menghimpun dana untuk bantuan bencana Semeru. Kemudian untuk tema Natal bersama PGI untuk tahun 2021 adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. Untuk ibadah tahun baru atau awal tahun baru 2022 dengan perjamuan kudus melibatkan anak, untuk pepantan Tegalsari Jumat 31 Desember 2021 pukul 17, kemudian pepantan Remeng Jumat 31 Desember 2021 pukul 19. Adapun untuk induk Sabtu 1 Januari 2022 pukul 8. 4. Perayaan Natal online sekolah Minggu Minggu 26 Desember 2021 pukul 10. 5. Universitas Kristen Surakarta menerima mahasiswa baru untuk tahun ajar 2022-2023. Bagi yang berminat, persyaratan dapat dilihat di kantor gereja. 6. Komisi Sekolah GKI Klaten membutuhkan guru BP, guru olahraga. Persyaratan dapat dilihat di kantor gereja. 7. Telah habis masa pelayanan sebagai majelis. 1. Penatua Wahyu Widianto. 2. Penatua Gembong Suyatno. 3. Penatua Mulyati. Sidang pleno 10 Desember 2021 memutuskan untuk menetapkan kembali sebagai Majelis Masa Bakti 2021-2024. 9. Menghimbau Komisi Gereja untuk segera menyusun laporan kerja tahun 2021 dan program kerja 2022 serta susunan personel komisi. 10.
Untuk persembahan Hari Besar Kristen atau HBK dalam rangka hari Natal dapat mulai dimasukkan di kotak persembahan mulai dari ibadah malam Natal 24 Desember 2021. Bagi yang belum mendapatkan amplop persembahan, gereja menyediakan amplop persembahan HBK. Demikian warta jemaat Minggu 19 Desember 2021. Atas perhatiannya, majelis mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah ibadah pada saat ini kita mulai. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada saat pagi hari ini. Engkau yang hadir dalam keterbatasan kami, dan Engkau yang memampukan segala kerapuhan kami menjadi pribadi yang lebih bernilai. Kehadiran-Mu telah merangkul setiap kami untuk kembali bangkit dari kejatuhan dan berani untuk berjalan bersama kasih yang Engkau berikan. Tema ibadah hari ini adalah perjumpaan melampaui kerapuhan. Ibadah saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Risnandar Pambudi Nugroho STH. Biarlah di dalam kerapuhannya manusia semakin bersadar kepada Sang Pemilik kehidupan ini. Dan di saat ini dalam ibadah Minggu Advent 4 ini kita datang dalam pelatarannya yang kudus dengan seluruh kerendahan hidup kemanusiaan kita. Dengan bangkit berdiri kita pujikan NKB 14 ayat bait pertama dan kedua. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin.
Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah keadaan hidup dan tantangan, terkadang membuat kita takut dan cemas untuk menghadapi kehidupan ini. Kita ingin bersembunyi dan kerap kali kita ingin berlari. Namun pada saat ini patut kita bersyukur karena Tuhan senantiasa mengutus sesama untuk saling meneguhkan ketika kita dalam keterpurukan. Dalam kasih kita memiliki sahabat, kita dimampukan untuk hidup dalam perjumpaan yang melampaui segala kerapuhan dan kelemahan kita. Oleh sebab itu, dengan segala kerapuhan dan kelemahan yang kita miliki, hendaklah kita tetap memiliki pengharapan akan penggenapan janji Tuhan, akan datangnya yang kedua kali di tengah-tengah ini. Oleh sebab itu, mari kita sambut Dia dengan Kidung Jemaat 85, bait yang pertama dan yang ketujuh. Kusongsong bagaimana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Pengakuan dosa yang akan kita pakai untuk bercermin adalah, saya ambilkan dari kitab Injil Matius 22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Injil Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai yang ke-40 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika kita mau merenungi akan firman Tuhan ini, nyata sekali bahwa dosa-dosa yang kita miliki dan tidak menjadi kehendak Tuhan, dan Tuhan menginginkan kita untuk
mengakui dosa-dosa kita. Oleh karena itu, sebagai penyesalan kita, kita akan menaikkan pujian sebagai nyanyian penyesalan dosa dari PKJ 37, baitnya yang pertama dan yang kedua, Bila Kurenung Dosaku. Mari Bapak Ibu, kita bawa penyesalan dosa kita di dalam doa saya hantarkan. Allah yang penuh kasih,
Di dalam kehidupan kami banyak sekali perbuatan yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesombongan, kedengkian, dan masih banyak lagi kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami menyesali Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh kembali berjalan di jalan-Mu Tuhan, sesuai apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, menjadi terang, menjadi garam di dalam lingkungan kami, di dalam aktivitas kami Tuhan. Kami tidak dapat melepaskan diri tanpa kasih-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami serahkan kehidupan kami selanjutnya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, dengan harapan kami boleh hidup lebih baik lagi sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami saat ini merenungkan firman-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan kami boleh menyerap, kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan melalui Bapak Pendeta Risnantar Pambudi. Berikan kebijaksanaan, apa yang disampaikan itu semuanya menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk menerima, dan kami siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Kami serahkan kehidupan kami dan doa kami ini yang kurang sempurna hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan kita saat ini akan diambilkan dari Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-39 sampai dengan yang ke-55. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-39 sampai dengan yang ke-55. Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-39 sampai dengan yang ke-55, yang begini bunyi firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia,
karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dalam rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Shalom Bapak Ibu. Sehat sedaya nggih? Selamat pagi juga untuk jemaat Tuhan dan teman-teman dimanapun berada yang bersatu di dalam ibadah ini melalui channel YouTube GKJ Manis Renggo TV. Semoga teman-teman dan saudara yang ada di tempat yang jauh di perantauan atau belum bisa hadir di gereja ini senantiasa dalam keadaan baik dan sehat. Yang kurang sehat semoga ke depannya juga semakin sehat dan semakin kuat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini menjadi begitu istimewa karena di hari Minggu ini bersama-sama juga kita akan menyaksikan peristiwa bahagia di mana ada 6 keluarga yang saat ini akan menyerahkan anaknya untuk dibaptiskan, menyerahkan anaknya untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan yang sah yang akan dimateraikan. Bersamaan dengan ibadah Minggu pada saat ini bersama kita akan menggumuli tema perjumpaan yang melampaui kerapuhan. Sekali lagi saya ulangi, tema kita saat ini adalah perjumpaan melampaui kerapuhan. Sejatinya ketika kita mendengar kata kerapuhan, kita sudah sering dikatakan atau sering diajak untuk mengingat bahwa manusia itu memang manusia yang lemah, manusia yang rapuh. Makanya dalam setiap ibadah kita diajak senantiasa untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Namun kalau kita berkaca pada teks bacaan yang bersama telah kita baca, kita dengarkan pada saat ini, lalu kita bertanya, sejatinya siapakah yang rapuh di antara tokoh-tokoh yang ada di bacaan ini? Bukankah tokoh-tokoh yang ada dalam bacaan kita pada saat ini mereka adalah orang-orang yang terpilih, mereka adalah orang-orang yang terpandang. Lalu siapakah yang rapuh? Siapakah yang lemah? Jika kita melihat keadaan kehidupan sosial dan budaya kehidupan Yahudi dan kehidupan pada waktu itu, sejatinya Maria pun mengalami kerapuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Maria itu sudah mengandung sebelum menikah. Maria mengandung anak dari Roh Kudus. Kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan Maria sebagai seorang gadis, seorang perawan, tetapi bagaimana dia bisa mengandung padahal dia belum menikah. Bapak Ibu, jangankan Maria pada waktu itu ya, kita ngomong bahwa ini adalah dunia modern, tetapi kalau ada orang nikah atau anaknya tetangga nikah, lalu kok kesannya buru-buru ya nikahnya ya, terus mulai ngitung ya toh. Wah tak titeni wae iki rabine bulan apa iki? Bulan Desember. Nanti anaknya lahirnya bulan apa? Gitu. Kalau lahirnya 1 tahun setelah pernikahan, oh berarti normal.
Kalau lahirnya mungkin di bulan Mei, bulan Juni, oh berarti prematur gitu toh. Kita sudah mulai ngitung gitu. Kehamilan di luar nikah itu menjadi sebuah aib, menjadi sebuah pandangan yang dianggap miring oleh masyarakat pada waktu itu. Bahkan bagi kita saat ini pun masih demikian. Kita bisa membayangkan bagaimana kerapuhan yang dimiliki Maria. Walaupun ia mengandung anak daripada Roh Kudus, tetapi di dalam kehidupan masyarakat pun ia tetap dipandang sebagai kelainan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana seorang gadis, orang perawan bisa mengandung. Yang berikutnya adalah Elizabeth. Memang Elizabeth tidak mengandung di luar pernikahannya, tetapi Elizabeth mengandung ketika usianya sudah tua. Ini artinya secara fisik, secara raga, Elizabeth juga memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan. Katanya kalau orang yang sudah berumur, wanita yang sudah berumur dan mengandung di usia tuanya, secara fisik, secara kesehatan akan lebih riskan ketimbang dengan gadis yang usianya masih muda, usianya masih belia. Nah, namun di antara perjumpaan antara Elizabeth dan Maria, di manakah perjumpaan yang dikatakan melampaui kerapuhan itu? Di manakah perjumpaan itu? Perjumpaan di bagian yang mana yang bisa melampaui kerapuhan itu? Bapak Ibu, ada yang sakit bertahun-tahun? Punya saudara yang sakit bertahun-tahun, yang harus bolak-balik rumah sakit, harus kontrol, harus ngantri obat dan sebagainya. Mungkin kita pernah menjumpai ya. Kita pernah menjumpai keadaan yang demikian. Ketika orang-orang sakit itu dikumpulkan, ketika orang sakit itu menunggu, mungkin nunggu diperiksa dokter, nunggu ngenteni obatnya gitu kan. Mereka orang-orang yang sakit, orang-orang yang dikumpulkan ini, mereka akan saling berbicara, akan saling ngobrol. Mereka akan saling menceritakan keluh kesah mereka. Tetapi setelah mereka pulang dari rumah sakit, mengambil obat, menunggu antrian, apakah mereka malah jadi ngelokro? Kerap kali tidak. Kerap kali ketika orang-orang yang sakit, nunggu obat, nunggu dokter itu di rumah sakit, ketika mereka mengungkapkan keluh kesahnya, mereka tidak semakin ngelokro, tetapi ketika mereka saling bercerita, menceritakan penyakitnya, bagaimana keluhan yang dialami selama ini, mereka beroleh semangat. Oh, ternyata aku tidak sendirian ketika aku sakit. Ketika aku mengalami keadaan yang semacam ini, ternyata ada mukjizat yang mungkin dialami oleh orang lain dan saya ingin juga mendapatkannya. Ketika orang saling bercerita tentang keluh kesahnya, mulailah mereka mendapatkan pengharapan, mendapatkan kekuatan di tengah-tengah kerapuhan mereka. Lalu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga menjadi jemaat yang rapuh? Apakah kita juga menjadi manusia yang rapuh? Saya kira ya, kita adalah manusia yang rapuh. Jemaat Pasamuan kita semua adalah orang-orang yang rapuh. Kalau gereja itu penuh dengan orang-orang suci, tentu tidak perlu lagi ke gereja mungkin ya, karena merasa hidupnya sudah benar. Saya tidak perlu datang ke gereja mendengarkan orang berbicara. Saya tidak perlu mendengarkan khotbah yang mungkin membuat saya ngantuk, membuat saya tidak bisa melakukan aktivitas lain. Tetapi karena kita adalah orang yang rapuh, orang yang lemah, orang yang berdosa, dan kita menyadari kerapuhan dan kelemahan kita, keberdosaan kita, maka dengan sadar diri orang-orang percaya, orang-orang Kristen datang ke gereja bukan untuk semata-mata mencari amal, mencari sesuatu yang baik saja, tetapi kita datang ke sini karena kita ingin diperbaharui, kita ingin dikuatkan, kita ingin saling menguatkan. Tetapi kerap kali ketika kita mencari kesembuhan, mencari kekuatan kita di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah peribadatan,
di tengah-tengah kehidupan kita bersama, ya sok-sok kita masih sering saling lirik, saling niti satu dengan yang lain, saling biji. Misalkan, wah nang gereja khotbah ngantuk, ben orang ngantuk apa? Goleki wong sing kira-kira ngantuk, oh kayak ngantuk, lalu ngobrol dengan temannya. Ketika kita merasa bahwa kita itu lebih baik, lalu kita melihat, lah itu misalkan dalam perjamuan kudus, kita tahu ada saudara kita yang berbohong, wah kayak wingi bar ngapusi aku saiki melu perjamuan kudus, ora layak jane gitu. Atau ada jemaat yang lain, teman-teman kita yang lain yang kita anggap melakukan dosa, lalu mengikuti perjamuan kudus, lalu kita batin, lah kan isik berdosa, kok melok perjamuan kudus? Pertanyaannya, apakah kita itu sudah suci sehingga kita itu ikut perjamuan kudus? Bukankah perjamuan kudus itu didasari dengan pengakuan bahwa kita adalah yang berdosa, kita meyakini, mengakui kesalahan dosa-dosa kita, sehingga Tuhan melayakkan kita ikut dalam perjamuan kudus. Perjumpaan seharusnya melampaui segala kerapuhan yang ada. Perjumpaan antara satu dengan yang lain seharusnya itu boleh semakin menguatkan, bukan malah saling biji, ngetok ke eleke kancane dan ngetok ke apike dhewe. Kehidupan Kristen kerap kali masih diwarnai hal-hal yang semacam ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan Maria dengan Elisabet menjadi perjumpaan yang melampaui kerapuhan. Lihatlah apa yang dilakukan Maria dengan Elisabet. Ketika pertama kali berjumpa, apa yang dilakukan Maria, yaitu menyampaikan salam kepada Elisabet. Bapak Ibu tahu salam yang disampaikan oleh orang Kristen pada waktu itu? Salamnya itu sering kita dengar ketika awal khotbah loh. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera beserta kamu, menyertai kamu. Ini adalah salam yang normal bagi orang pada waktu ini. Kita melihat formulasi kata-kata dalam salam itu, bagaimana bahwa ada berkat yang diberikan ketika awal perjumpaan itu, sehingga perjumpaan antara satu dengan yang lain menjadi sebuah kegembiraan. Perjumpaan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan senantiasa dirindukan. Buktinya apa? Ketika perjumpaan itu boleh menjadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan. Bahkan rasa gembira itu boleh bukan hanya diterima oleh Elisabet saja, bukan oleh Maria saja, tetapi tadi dikatakan di ayat yang ke-41 dan 44 dikatakan, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Senada juga dengan ayat yang ke-44 dikatakan, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ternyata perkataan yang manis, perkataan yang sedap didengar, perkataan yang penuh damai, itu bukan hanya menjadi pembuka percakapan, bukan menjadi sebuah pembuka perjumpaan yang indah, tetapi ini menimbulkan kegirangan yang sejati, kegirangan kegembiraan yang bukan hanya dirasakan oleh orang tua saja, bahkan rahim yang ada di dalam kandungan anak yang ada di dalam rahimnya melonjak kegirangan. Pernyataan ini sungguh mengesankan, mendalam kalau kita mau merasakannya. Ada sebuah apresiasi yang diberikan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau kita ngomong soal apresiasi, sudahkah kita dalam perjumpaan kita hidup saling mengapresiasi, menghargai, kita memberikan pujian untuk setiap kerja keras, setiap pelayanan yang diberikan oleh saudara-saudara kita? Atau kerap kali kita malah menjadi orang yang selalu mencari kesalahan orang lain. Ngene salah, ngene kurang pas, ngene ora bener, sing bener ini dan sebagainya. Perjumpaan kita tidak menjadi perjumpaan yang menguatkan, menyukacitakan, tetapi malah mendatangkan beban, perasaan lokro di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat. Apresiasi adalah hal yang penting, sederhana,
tetapi boleh menjadikan orang yang kita jumpai merasa dihargai, dihormati, dan dicintai. Karena ini adalah momen untuk baptisan, kita juga akan melihat bahwa anak sejatinya sudah memiliki kehidupannya sendiri, bukan saja ketika anak itu sudah lahir, namun ketika anak di dalam rahim, nyatanya mereka juga sudah bisa mulai merasakan, mulai bisa merespon. Saya kurang tahu secara kesehatan, secara medis ya, tetapi ketika sel sperma dan sel telur itu berhasil dibuai, disitulah tanda-tanda kehidupan mulai ada. Artinya anak itu memang sudah mulai bisa merespon, sudah mulai menunjukkan bisa menerima sesuatu bukan hanya ketika mereka lahir saja, tetapi ketika mereka masih dalam kandungan, masih dalam rahim ibunya, mereka sudah bisa merespon, merasakan keadaan suasana yang ada di sekitar mereka. Nah, beruntung juga orang-orang tua yang akan membaptiskan anaknya, dan kita semua sebagai orang tua yang dikaruniai anak di dalam pernikahan kita sekalian, pernikahan Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Karena juga kita perlu menyadari bahwa tidak semua pernikahan dianugerahi momongan, tidak dianugerahi anak, begitu toh. Mungkin Tuhan belum memberikan itu di tengah-tengah pernikahan keluarga. Tetapi yang menjadi menarik adalah ketika anak itu dititipkan, ketika anak itu dianggap sebagai anugerah, itu juga berarti berbarengan, disertai juga di dalamnya ada penderitaan, di dalamnya ada rasa tanggung jawab yang harus diemban atas berkat yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan sebagai suami istri. Berkat diberikan, bukan hanya berkatnya saja, tetapi juga dengan tanggung jawabnya. Tanggung jawab orang Kristen, tanggung jawab orang tua adalah mendidik anak-anaknya dalam kebenaran dan kasih Kristus. Jangan pernah menganggap anak itu tidak berharga. Jangan pernah menganggap anak itu tidak mengerti. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah menganggap anak itu tidak berharga. Karena untuk merekalah juga Yesus telah lahir dan mati. Yesus juga telah menebus mereka, sama halnya Ia menebus kita sekalian. Oleh sebab itu, ketika orang tua mendidik, mengasuh, mencukupkan segala kebutuhan anak-anaknya, itu bukan hanya sebatas bentuk pertanggungjawaban atas berkat yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tetapi ketika orang tua dengan sungguh memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya, itu adalah bentuk penghambaan dan ketaatan orang tua kepada Tuhan dan Allahnya, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, ketika orang tua mendidik, mengasuh, dan membesarkan anak, itu semata-mata bukan karena bentuk pertanggungjawaban atas berkat Tuhan, tetapi itu adalah bentuk penghambaan orang tua dan ketaatan orang tua kepada Tuhan dan Allah kita. Oleh sebab itu, marilah kita didik anak-anak kita dengan segala kerapuhan kita. Mungkin kita merasa bahwa aku belum menjadi orang tua yang baik bagi anak-anakku, aku belum bisa menjamin kebahagiaannya. Aku dengan suamiku kerap kali masih kekurangan ekonomi. Aku dengan suamiku kerap kali masih sering bertengkar. Mungkin aku dengan orang tuaku, dengan ibu besan dan sebagainya, kita masih sering bercekcok. Mungkin kita kerap kali dengan kelemahan kita mendidik, kita sering memarahi anak. Ya mungkin itu kerapuhan-kerapuhan yang kita alami sebagai orang tua. Tetapi ketika kita mengetahui kelemahan dan kerapuhan kita, disitulah juga biasanya dengan cinta kasih kita senantiasa mengusahakan hal yang lebih baik untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk anak-anak kita. Kiranya Tuhan menolong kita
untuk melampaui kerapuhan kita dengan perjumpaan didampingi orang-orang yang setia kepada kita. Merekalah yang akan menjadi penolong kita di waktu yang sulit. Merekalah yang akan menopang kita di waktu kita lemah, karena dialah mungkin yang dikirim Tuhan untuk mendampingi kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Marilah bersama kita berdoa. Di dalam segala kelemahan hidup yang kami miliki, kerap kali kami menyangkalnya, kerap kali kami menghindarinya, kami melarikan diri dari segala kerapuhan kami. Namun semakin kami menghindar, semakin kami berlari, semakin kami menyangkal diri kami atas setiap kelemahan kami, malah semakin nyata setiap kelemahan dan kerapuhan yang kami miliki. Ketika kami mencoba lari begitu jauh dari kelemahan dan kerapuhan yang kami miliki, kami semakin melihat ketidakberdayaan kami sebagai manusia, ketidakmampuan kami untuk mengatasi segala keterbatasan yang kami miliki. Dalam tahap itulah kami boleh berbalik. Kami boleh menerima segala kerapuhan kami sebagai pribadi. Pribadi yang seringkali melihat kesalahan orang lain, menutupi kesalahan sendiri. Sebagai orang tua yang sering menutupi kelemahannya dengan emosi, dengan perkataan yang kasar, dengan perkataan yang tidak enak didengar. Kerap kali kerapuhan-kerapuhan kami tutupi dengan kecongkakan hati kami. Semakin kami congkak, semakin Engkau merendahkan kami, menghancurkan kecongkakan itu. Ya Tuhan, pada saat ini kami menyadari kerapuhan kami, kelemahan kami sebagai pribadi, kelemahan kami sebagai orang tua, kelemahan kami sebagai umat kepunyaan-Mu, anak-anak yang Engkau kasihi. Pada saat ini ya Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa hidup, mampukan kami untuk merengkuh setiap kekurangan, kelemahan, kerapuhan yang kami miliki. Mampukan kami untuk menerimanya dengan lapang dada, sehingga Engkau memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, bukan karena usaha kami, tetapi Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada saat ini kami juga menyadari kerapuhan kami dalam hal kesehatan. Di bulan ini kami mendengar bahwa Omikron sudah masuk di Indonesia. Kami menjadi khawatir, kami menjadi takut kembali akan virus ini. Tetapi ketakutan ini tidak membuat kami kehilangan pengharapan. Tetapi ketakutan dan kecemasan ini membuat kami semakin taat kepada protokol kesehatan, membuat kami semakin mengandalkan Engkau untuk menolong kami, supaya kami boleh benar-benar pulih dari virus corona ini. Berkatilah pemimpin bangsa kami dengan segala kebijakannya. Pimpinlah para medis dengan segala ilmunya, dengan segala pengetahuannya untuk memulihkan bangsa ini. Berikanlah kami juga ketaatan untuk boleh membantu menolong dengan menaati protokol kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang saat ini mengalami pergumulan di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka yang sedang bertikai dengan suami istrinya, mereka yang bertikai dengan orang tuanya, mereka yang bertikai dengan sanak saudaranya, mereka yang merindukan kedamaian sukacita di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan, gandenglah mereka, tunjukkanlah jalan keluar
yang Tuhan sediakan bagi mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan, berkatilah mereka. Pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang masih seringkali mengabaikan kehidupan keimanan mereka, kehidupan persekutuan mereka. Mereka yang kerap kali memandang remeh kehidupan kebersamaan ini. Mereka yang masih mengeraskan hati, mereka yang masih menyangkal diri. Kiranya Tuhan senantiasa menolong mereka. Sentuhlah mereka ya Tuhan dengan tangan kasih-Mu yang penuh kasih. Lembutkanlah hati mereka. Tariklah mereka di dalam kasih persekutuan yang penuh kasih. Biarlah mereka boleh senantiasa semakin dekat dengan Tuhan, boleh semakin giat dalam kehidupan pelayanannya. Ya Tuhan, berdoa juga untuk mereka yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan pulihkan. Mereka yang sedang studi, Tuhan berikan kepandaian dan kepintaran. Mereka yang sedang bergumul dengan pasangan hidup, kiranya Tuhan juga menyediakan jodoh yang sepadan seperti yang Tuhan tentukan. Mereka yang bergumul dengan kehidupan ekonomi, berkatilah pekerjaannya, biarlah semuanya menjadi cukup. Yang kami juga belajar dalam pelayanan kami mencoba belajar untuk melayani lebih sungguh, melayani dengan lebih tulus. Ajarlah kami ya Tuhan untuk setia dalam setiap proses pembelajaran kami. Banyak lagi Tuhan pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini. Namun kiranya Tuhan senantiasa mau menolong dan menilik kami. Mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau. Ya Tuhan ya Allah kami, pada saat ini jika dalam ibadah ini terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan mengampuninya. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan mingguan, persembahan baptis, persembahan untuk sanak saudara kami terdampak bencana alam Semeru, persembahan bulanan, persembahan istimewa, persembahan yang lain yang sudah kami kumpulkan dengan sukacita. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, jadikanlah sarana untuk kemajuan dan pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Doa ini bersama kiranya menjadi sempurna. Dengan bersama kami akan berdoa doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, pada kebaktian ini akan dilayangkan sakramen baptis. Pelayanan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus yang demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu. Sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasariahnya. Sebagai sarana memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan yang pertama, dengan air, sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Kristus. Yang kedua, dengan pembasuhan itu, sakramen baptis menunjukkan pengampunan dosa. Yang ketiga, dengan pengampunan dosa itu, sakramen baptis menunjukkan pembenaran manusia atas Allah. Yang keempat, dengan ketiga hal tersebut,
sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru manusia dari hidup lama yang dijalaninya di bawah kuasa dosa ke kehidupan baru yang dijalaninya di bawah kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, setiap orang yang telah menerima sakramen baptis menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis, sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua wajib membaptiskan anak-anaknya. Orang tua yang membaptiskan anaknya wajib mendidiknya agar sesudah dewasa anak itu menyatakan pengakuan percayanya. Oleh sebab itu, sebelum bersama kita menerima dan sakramen baptis dilayangkan, marilah kembali kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada saat ini anak-anak-Mu yang terkasih akan membaptiskan anak yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen baptis ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin bahwa dosa-dosa kami telah diampuni dan kami menjadi anak-anak Allah yang menjalani hidup baru. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum sakramen baptis ini dilayangkan, saya akan bertanya kepada orang tua yang akan membaptiskan anaknya, supaya jelas bahwa saudara percaya anak saudara juga dikaruniai keselamatan, serta saudara sanggup mendidik anak-anak saudara agar ketika dewasa ia menyatakan pengakuan percayanya, saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan ini. Oleh sebab itu, orang tua yang akan membaptiskan anaknya saya undang bangkit berdiri. Untuk orang tua yang akan membaptiskan anaknya, apakah saudara percaya bahwa penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis ini juga dikaruniakan kepada anak yang akan saudara baptiskan? Yang kedua, apakah saudara bersedia mendidik anak yang saudara baptiskan agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa ia berani menyatakan pengakuan percayanya dan menjalani hidup baru? Dan yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas mendidik anak yang saudara baptiskan? Bagaimana jawab saudara Beni Yoga Widiarto dan Justina Hera Widi Sudarmo? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudara Priyo Begawan Yoga Sabda dan Dwi Aryani? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudara Denny Kristanto dan saudari Budi Tri Utami? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudara Arianto dan saudari Adintias Damaryanti? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudara Octavianus Pramudya Mandala Putra dan saudari Novi Ika Mijaya? Bagaimana jawab saudara Kasiti dan saudari Supriyanti? Ya, dengan sepenuh hati. Ya, inilah kesungguhan hati orang tua yang akan membaptiskan anaknya. Oleh sebab itu, saya akan melayangkan baptis untuk anak-anak saudara.
Anakku yang kekasih, Griselda Serafina Dharmayoga, engkau aku baptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anakku yang kekasih, Christian Abimanyu Chandra, kamu saya baptiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anakku yang kekasih, Mikael Krista Nova, saat ini kamu saya baptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anakku yang kekasih, Geta Fania Dinar, saat ini engkau aku baptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anakku yang kekasih, Devariel Arsenio Pratama, saat ini engkau baptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anakku yang kekasih, Samuel Arya Bimantara, saat ini kamu saya baptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Seluruh orang tua saya undang untuk maju ke depan, menghadap ke sini, menghadap ke sini. Di atas tiga. Orang tua yang telah membaptiskan anaknya, terimalah berkatnya. Tuhan Allah yang memanggil saudara dan anak-anak saudara ke dalam hidup yang baru, kiranya Tuhan menolong saudara dan anak-anak saudara sehingga mampu mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Silakan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah orang tua dan anak-anak yang telah menerima sakramen baptis. Terima dan sambutlah dia di dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Bantulah anak-anak ini dan orang tua yang membaptiskan agar anak-anak ini tumbuh di dalam Tuhan sehingga pada saatnya
nanti menjadi anggota gereja yang dewasa, bertanggung jawab di dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu pasamuan saguh nggih? Ya, inilah keluarga baru sukacita untuk kita semua. Sebagai bentuk sukacita dan sebagai tanda bahwa anak-anak ini telah dibaptiskan dan menjadi anggota gereja, majelis akan memberikan surat baptis kepada orang tua. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tinggalkan tempat ibadah ini dan mari bersama kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan pelengkap hidung jemaat 185, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan mengutus kita. Kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda.
Mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang membaptiskan